Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Aku ucapkan selamat nih buat kalian yang udah menyelesaikan SKD. Nah, buat kalian yang belum SKD, semangat ya teman-teman dan jangan lupa terus berdoa. Oke, sambil nunggu pengumuman SKD nih ya buat kalian, sekarang kita latihan soal SKB teman-teman, seleksi kemampuan bidang. Dan kali ini aku akan membahas nih terkait bidang ekonomi dan juga akuntansi. Siap ya teman-teman? Langsung aja kita mulai ke soal yang pertama. Jika tingkat pengangguran tinggi, maka dampaknya terhadap pembangunan ekonomi adalah A. Pengangguran menjadi satu-satunya penyebab terhambatnya pembangunan ekonomi. Apakah ini teman-teman? Belum tentu ya, karena bukan hanya pengangguran aja nih yang menyebabkan terhambatnya pembangunan ekonomi ya. Jadi yang A ini menurut aku kurang tepat teman-teman ya. Kita lihat yang B, antara tingginya tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi berbanding lurus. Wah, masa kalau pengangguran tinggi, pertumbuhan ekonomi juga tinggi? Salah ya teman-teman. Jadi yang paling benar ini berbanding terbalik sebenarnya ya. Berarti ini kurang tepat. Oke, yang C, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional menjadi tolok ukur tingginya angka pengangguran. Wah, belum tentu ya teman-teman. Oke, yang D, inflasi tinggi. Jadi ketika ada pengangguran tinggi, inflasi juga tinggi. Apa ya teman-teman? Oke, kemudian pertumbuhan ekonomi rendah dan pembangunan ekonomi terhambat. Kita lihat yang E ya teman-teman. Ketika pengangguran tinggi, maka produktivitas rendah. Wah, benar ya. Kemudian pendapatan nasional menjadi rendah. Oke, betul. Kemudian ketika pendapatan nasional rendah, maka pembangunan ekonomi menjadi terhambat. Wah, betul sekali ya teman-teman. Jadi untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Ketika panen cabai melimpah, harga cabai akan menjadi murah karena cabai yang tersedia di masyarakat terlalu banyak. Sebaliknya, ketika panen gagal akibat serangan hama, harga cabai akan menjadi mahal. Kebijakan yang harus dilakukan pemerintah untuk menangani masalah tersebut adalah Oke teman-teman, berarti di sini terkait harga nih ya. Jadi peran pemerintah dalam menangani masalah harga ya, harga cabai seperti apa sih gitu. Kita lihat yang A, mengimpor cabai dari luar negeri dengan pajak yang tinggi. Wah, ini tentu salah ya teman-teman. Kita lihat yang B, menetapkan standar harga maksimum untuk penjual cabai agar petani tetap mendapatkan laba. Wah, kenapa yang ditetapkan harga maksimum nih ya? Ini malah harga tertingginya yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi menurut aku ini kurang tepat ya teman-teman. Oke, yang C, petani melakukan diversifikasi penanaman jenis cabai. Wah, ini hubungannya seperti apa nih teman-temannya dengan harga cabai? Menurut aku ini juga kurang tepat ya teman-teman. Kemudian yang D, menetapkan standar harga minimum untuk penjualan cabai agar petani tidak merugi. Nah, menurut aku teman-teman, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya, karena ini kan terkait harga nih, harga cabai. Jadi di sini peran pemerintah ya untuk menangani masalah harga cabai yaitu menetapkan standar harga minimum. Harga terendah ya teman-teman untuk penjualan cabai agar petani tidak merugi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi teman-teman ke soal nomor 3. Saham dan obligasi merupakan instrumen yang diperdagangkan di pasar modal. Keduanya memiliki persamaan dan perbedaan yang dijelaskan sebagai berikut. Nah teman-teman, kalau ketemu soal seperti ini, kita coba fokus ke pertanyaannya langsung ya. Pernyataan yang benar berkaitan dengan saham dan obligasi adalah. Nah, berarti di sini kita harus memilih nih dari opsi 1 sampai 5 mana nih yang paling tepat ya terkait saham dan obligasi. Jadi sekarang kita analisis satu persatu ya teman-teman. 1, pemegang saham dan obligasi bisa mendapat dividen dan capital gain. Gimana teman-teman? Ya, ini kurang tepat ya teman-teman. Karena untuk pemegang saham nih benar mendapatkan dividen dan capital gain ya. Kalau untuk obligasi biasanya dapatnya apa teman-teman? Dapatnya pokok dan juga bunga ya. Jadi untuk pilihan yang nomor 1 ini salah teman-teman.
Kita lihat di pilihan jawaban yang ada angka satunya maka kita coret ya. Berarti ini A salah, B juga salah. Oke, kita lihat yang nomor 2-nya. Pemegang saham merupakan kreditur, sedang pemegang obligasi merupakan kreditur. Wah, ini apa bedanya teman-teman? Sama-sama kreditur ya. Berarti ini kurang tepat juga ya. Oke, berarti yang ada angka 2-nya kita coret ya teman-teman. Oke, ini yang C dan D. Wah, langsung ketemu jawabannya nih. Berarti pilihan jawaban yang paling tepat itu adalah yang E ya teman-teman. 3, 4, dan juga 5. Coba kita lihat. Pemegang saham akan memperoleh berupa dividen dan capital gain. Wah, bener ya. Jadi teman-teman biasanya nih di akhir tahun ya ada rapat umum pemegang saham nih. Misalkan emang kondisinya perusahaan tersebut mengalami keuntungan nih teman-teman ya. Biasanya di situ akan diputuskan nih akan dibagikan dividen gak nih kepada para pemegang saham ya atau tetap di-keep nih oleh perusahaan ya. Nah, kemudian juga ada yang dapat diperoleh oleh pemegang saham itu juga berupa capital gain teman-teman ya. Capital gain ini apa sih? Capital gain ini ketika harga berubah nih dalam skala besar saat melakukan investasi dan investor telah melakukan penjualan teman-teman. Oke, kemudian yang nomor 4, pemilik obligasi akan mendapatkan keuntungan berupa pendapatan tetap dalam bentuk kupon. Ya, betul ya teman-teman. Tadi kan aku udah bilang nih, untuk obligasi pembayarannya itu dari pokok dan juga kupon bunganya. Ya. Kemudian yang nomor 5, obligasi dan saham bisa diterbitkan oleh BUMN dan BUMS, badan usaha milik swasta. Benar ya teman-teman? Oke, berarti terkait persamaan dan perbedaan dari saham dan juga obligasi itu ada di nomor 3, 4, dan juga 5 ya. Sekarang kita lanjut lagi teman-teman ke soal nomor 4. Nah, teman-teman di sini ada data nih ya, mulai dari sewa, konsumsi masyarakat, sampai pengiriman barang ke luar negeri nih. Sekarang kita fokus ke pertanyaannya teman-teman ya. Jika pendapatan nasional dengan metode pengeluaran sebesar 2.280 triliun, maka besarnya impor adalah... Wah, ini ekonomi banget nih teman-teman ya. Oke, udah kebayang belum teman-teman gimana cara ngerjainnya? Mungkin buat kalian yang jurusan ekonomi dan juga akuntansi, ini tergolong soal yang mudah nih teman-teman. Gimana cara ngerjainnya teman-teman? Oke, kita lihat ya. Nah, ini teman-teman ya. Pendapatan nasional, itu komponennya ada konsumsi masyarakat ya, lambangnya C, kemudian ditambah investasi perusahaan atau I, ditambah pengeluaran pemerintah, G ya, government. Kemudian ditambah dengan ekspor, lambangnya X ya, dikurang dengan impor ya, M. Oke, berarti kalau teman-teman udah tahu nih ya komponen dari pendapatan nasional, kita bisa langsung nih ya mencari nilainya berapa sih? Oke, teman-teman. Ya, pendapatan nasional diketahui itu adalah 2.280 triliun ya, sama dengan konsumsinya 800, ditambah investasinya 300, ditambah 1.200 yaitu pengeluaran pemerintah, ditambah dengan X yaitu ekspor ya, pengiriman ke luar negeri nih teman-teman ya. 250 triliun. Nah, dikurang dengan M. M ini yang akan kita cari yaitu impor. Oke? Kemudian kita pindah ruas teman-teman ya. Ini 800 ditambah 300 tambah 1.200 tambah 250 yaitu 2.550 ya. Nah, dikurang dengan ini kan pindah ruas ya teman-teman, menjadi dikurang. Dikurang 2.280 ya. Dapat jawaban 270 ya. Ini 270 triliun ya teman-teman. Aku kurang angka triliunnya ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman ya. 270 triliun. Oke, sekarang kita bisa lanjut lagi ke soal nomor 5 ya. Perusahaan harus selalu mengembangkan usahanya. Seorang manajer berusaha menjaga kualitas produksinya agar tetap bersaing dengan produk lainnya. Untuk tujuan tersebut, proses produksi harus dikelola dengan baik. Cara manajemen yang tepat adalah, nah di sini kata kuncinya adalah kualitas produksi ya teman-teman. Oke, kita lihat pilihan jawaban yang A, menggunakan bahan baku yang berkualitas dan quality control yang baik. Kita lihat yang B teman-teman, melakukan promosi melalui berbagai media. Wah, apakah ini terkait dengan kualitas produksi teman-teman? Menurut aku ini kurang tepat ya.
Oke, karena nggak ada kaitannya nih dengan menjaga kualitas produksi, dikaitkan dengan promosi, ya. Kemudian yang C, melakukan pengawasan keuangan yang ketat. Nah, ini juga nggak ada kaitannya teman-teman dengan kualitas produksi ya. Yang D, memberikan hadiah pada karyawan yang berprestasi. Wah, ini mah kaitannya dengan apa teman-teman? Dengan sumber daya manusianya ya. Yang E, melakukan sistem pembukuan inventaris yang baik. Ini juga nggak ada kaitannya dengan kualitas produksi ya. Berarti jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Oke, yang A ya. Menggunakan bahan baku yang berkualitas dan quality control yang baik. Sekarang kita lanjut lagi teman-teman ke soal nomor 6. Nah teman-teman, ini ada tabel neraca pembayaran negara, suatu negara nih ya. Nah di sini pertanyaannya apa sih? Neraca perdagangan negara X mengalami. Nah teman-teman gimana nih cara ngerjainnya? Oke, udah kebayang belum? Ya teman-teman harus tahu dulu nih, neraca perdagangan itu diperoleh dari apa dengan apa sih? Nah, teman-teman harus tahu dulu nih, neraca perdagangan itu apa sih artinya? Ya. Nah, neraca perdagangan tuh biasa disebut juga dengan neraca ekspor impor, teman-teman. Jadi, ini tuh diperoleh dengan melihat nih perbedaan antara nilai ekspor dan nilai impor suatu negara, ya. Jadi langsung kita kurangi aja, teman-teman. Ekspor dikurangi dengan impor, ya. Jadi 1.900, oke, ekspor kurang impor ya. 1.900 dikurangi 1.800 ya teman-teman. Berarti 100. Nah teman-teman, ketika nilai ekspor lebih besar dibandingkan impor teman-teman, berarti terjadi neraca positif nih ya. Jadi terjadi surplus perdagangan karena nilai ekspornya lebih tinggi dibandingkan impor ya. Berarti di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C teman-teman ya. Surplus 100 triliun. Tapi ketika teman-teman nilai impor lebih besar dibanding ekspor ya, berarti terjadi neraca negatif. Artinya defisit ya, defisit 100 triliun. Oke, mengerti ya teman-teman? Sekarang bisa kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Manfaat informasi akuntansi sebagai berikut. Nah, ini ada 5 poin nih teman-teman ya. Kita fokus ke pertanyaannya. Manfaat informasi akuntansi bagi pihak eksternal terdapat pada nomor. Nah, di sini kata kuncinya adalah bagi pihak eksternal ya, teman-teman. Kita lihat teman-teman untuk pilihan yang nomor 1 ya. Penetapan harga pokok yang rasional. Nah, menurut aku teman-teman, ini merupakan manfaat informasi akuntansi bagi pihak internal ya. Berarti pilihan yang nomor 1 ini kurang tepat teman-teman ya. Maka untuk di pilihan A, B, dan C otomatis kita coret ya teman-teman. Nah kemudian kita lihat yang nomor 2 teman-teman ya. Pengambilan keputusan untuk menambah atau tidak menambah modal. Ya, tepat banget ya teman-teman. Ini manfaat informasi akuntansi bagi pihak siapa teman-teman? Investor ya. Kalau terkait modal itu pasti kaitannya dengan investor teman-teman. Kemudian yang nomor 3 ya. Mengetahui keadaan perusahaan dalam pemberian pinjaman. Gimana teman-teman? Ya benar ya, ini bagi pihak eksternal juga nih. Khususnya untuk apa teman-teman? Untuk kreditur ya. Oke, berarti poin 2, 3 itu benar ya teman-teman. Sekarang kita lihat untuk yang poin 4. Penghitungan besarnya pajak perusahaan. Gimana teman-teman? Ya benar juga ya. Ini bagi siapa teman-teman? Bagi pemerintah ya. Oke, kita lihat yang poin yang kelima, penyusunan anggaran yang realistis. Wah, ini mah bagi pihak internal ya teman-teman, jadi ini kurang tepat. Oke, berarti jawaban yang paling tepat itu ada di poin 2, 3, 4. Nah, berarti yang D ya teman-teman. Oke, paham ya sampai sini? Kita bisa lanjut lagi teman-teman ke soal nomor 8. Nah, ini akuntansi banget nih teman-teman ya. Jadi ada data keuangan nih, data keuangan bengkel Nirwana. Itu ada pendapatan jasa ya 53.900.000, kemudian pendapatan diterima di muka 13.500.000, ada beban gaji 8 juta ya. Kemudian beban listrik, air dan telepon 4.400.000 ya teman-teman.
kemudian ada pengambilan prive ya, 9 juta rupiah. Nah, pertanyaannya apa sih? Jika pada akhir periode modal bengkel Nirwana sebesar 79.500.000, maka modal awal bengkel Nirwana adalah, gimana teman-teman cara ngerjainnya? Nih buat kalian yang jurusan akuntansi nih nggak boleh salah nih ya. Ini pertanyaan sederhana banget nih teman-teman ya. Nah teman-teman, ini ya, jadi modal akhir itu diperoleh dengan menambahkan laba nih dari modal awal ya. Sedangkan untuk komponen laba sendiri itu kita tahu diperoleh dari mana? Yaitu pendapatan ya, pendapatan dikurang beban dan satu lagi dikurangi dengan prive teman-teman ya. Prive itu artinya apa? Pengambilan modal nih atau pengambilan uang yang dilakukan oleh pemilik untuk keperluan pribadinya. Jadi harus mengurangi laba ya teman-teman. Nah sekarang kita masukin angkanya teman-teman ya. Untuk modal akhirnya itu 79.500.000 ya. Kemudian sama dengan modal awal itu yang mau kita cari ya teman-teman. Nah ditambah dengan pendapatan. Nah ini langsung diketahui di tabel ya teman-teman. 53.900.000. Nah dikurangi dengan beban. Di sini ada 2 beban. Beban gaji, kemudian beban listrik, air, dan telepon. Nah ini kita jumlahkan ya teman-teman. Nah kita dapat 12.400.000 rupiah ya. Nah kemudian kita kurangi dengan pengambilan prive teman-teman. 9 juta rupiah ya. Nah ini kita pindah ruas biar lebih mudah. Modal awalnya kita pindah ke kiri ya. Berarti menjadi 79.500.000 dikurang dengan nih 53.900.000 ya. Ini karena pindah ruas teman-teman, maka ini kita ubah nih ya, yang tadinya positif menjadi dikurang ya. Kemudian ditambahkan dengan beban ya, kemudian ditambahkan juga dengan prive-nya teman-teman. Nah, maka setelah kita jumlahkan dan kita kurangkan ya, kita mendapatkan modal awal yaitu 47 juta rupiah teman-teman ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman. Oke, 47 juta rupiah. Mengerti ya? Diingat-ingat sekali lagi teman-teman, yang mempengaruhi modal akhir yaitu laba ya, laba yang ditambahkan dengan modal awal. Oke? Kita lanjut lagi teman-teman ke soal nomor 9. Berdasarkan bukti transaksi tersebut, pencatatan ke dalam jurnal umum toko disiplin adalah. Nah, teman-teman, ini merupakan faktur ya. Faktur dari toko mebel Sejati kepada toko disiplin. Nah, di sini ada 4 meja ukir ya, kemudian ada harga satuannya Rp500.000 dengan jumlah berarti kan 4 dikali 500.000 teman-teman ya, 2 juta rupiah. Nah selanjutnya ada 10 kursi makan ukir, harga satunya 150.000. Ketika dikalikan nih 10 dikali 150.000 menjadi 1.500.000 ya. Kalau kita jumlahkan nih 2 juta ditambah 1.500.000 berarti kan menjadi 3.500.000. Nah sekarang kita mau cari nih, apa sih jurnal dari toko disiplin ya. Kita lihat yang A teman-teman ya. Pembelian di debit kemudian kas di kredit. Apakah ini teman-teman? Menurut aku ini kurang tepat ya. Karena ketika kita menjurnal pembelian ya teman-teman, itu artinya kita melakukan pencatatan dengan metode periodik. Dan ini biasanya dilakukan untuk apa teman-teman? Untuk persediaan ya. Untuk kalian yang akuntansi pasti tahu nih, ada periodik dan juga perpetual ya. Kalau untuk yang periodik dicatatnya sebagai pembelian. Tapi kalau untuk yang perpetual pasti langsung dicatatnya ke persediaannya teman-teman ya. Sedangkan di sini kan terkait meja ukir dan kursi makan ukir ya. Ini menurut aku sih bukan merupakan persediaan teman-teman ya. Tapi ini merupakan apa? Peralatan ya. Teman-teman tahu nggak nih perbedaan antara peralatan dan juga perlengkapan? Biasanya kalau untuk peralatan tuh masa manfaatnya lebih panjang ya. Kalau untuk perlengkapan biasanya kita sebutnya sebagai supplies ya teman-teman. Nah ini biasanya cepat habis ya, cepat habis dan kemudian perusahaan sering membeli. Contohnya kayak tinta, begitu teman-teman ya. Jadi menurut aku untuk transaksi ini merupakan transaksi peralatan teman-teman. Dan biasanya ketika muncul nih faktur, biasanya perusahaan melakukan pembelian dengan apa? Dengan hutang ya. Berarti jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Yang D ya. Peralatan di debit 3.500.000, kemudian utang usaha 3.500.000 di kredit.
Oke? Sekarang kita lanjut lagi teman-teman ke soal yang terakhir ya, soal ke-10. APBN disusun setiap tahun oleh pemerintah melalui persetujuan DPR memiliki beberapa fungsi dan tujuan. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan penyusunan APBN adalah. Kita lihat teman-teman, yang A, menjaga kestabilan arus uang dan arus barang sehingga dapat mencegah timbulnya inflasi yang tinggi maupun deflasi yang akan mengakibatkan kelesuan ekonomi. Ya, benar ya teman-teman. Ini fungsi APBN nih dari segi apa? Stabilisasi ya. Kemudian yang B, menentukan anggaran pengeluaran masing-masing di sektor pembangunan, departemen, dan lembaga yang dibiayai negara. Ya, ini juga benar ya teman-teman. Oke, yang C, dapat digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara di berbagai sektor pembangunan, departemen, dan lembaga lainnya. Gimana teman-teman? Ya, ini juga benar ya. Kemudian yang D, pendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendali tingkat inflasi karena penerimaan dan pengeluaran APBN digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, benar juga ya. Oke, sekarang kita lihat yang E. Pedoman untuk mencegah kelesuan ekonomi negara kita. Gimana teman-teman? Ini masih kurang jelas ya, seperti apa sih dalam mencegah kelesuan ini kurang dijelaskan secara detail ya teman-teman. Oke, jadi menurut aku jawaban yang kurang tepat itu adalah di pilihan jawaban yang E ya. Jadi ini bukan merupakan tujuan penyusunan APBN. Nah teman-teman, untuk pilihan jawaban yang A, ini tujuan penyusunan APBN dari segi stabilisasi ya. Untuk yang B, karena di situ menentukan anggaran, berarti tujuan penyusunan APBN dari segi alokasi ya. Yang C, dapat digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran, berarti dari fungsinya sebagai apa? Distribusi ya. Untuk yang D, pendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendali tingkat inflasi ya, berarti dari segi stabilisasi. Oke ya teman-teman. Nah, kita sudah membahas nih 10 soal seleksi kemampuan bidang CPNS khususnya di bidang ekonomi dan juga akuntansi ya. Kedepannya aku akan bahas soal SKB mungkin di bidang lain nih teman-teman ya, selain ekonomi dan juga akuntansi. Jadi teman-teman, buat kalian stay tune terus di YouTube channel aku, dan buat kalian yang belum subscribe silakan subscribe sekarang. Jangan lupa untuk terus berdoa teman-teman, dan salam sukses.